Baru saja kita mendengarkan kutipan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Ketika merenungkan kutipan Injil ini, perhatian saya tertuju kepada 4 orang tokoh di dalam kitab suci. 4 orang tokoh di dalam kitab suci, lebih-lebih dari kitab Perjanjian Baru. Dan 4 tokoh ini saya lihat sebagai orang yang sangat-sangat luar biasa. Mereka dekat dengan Yesus. 4 orang tokoh yang saya maksud, yang pertama adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena dekat dengan Yesus. Dia mengikuti Yesus dengan setia sampai di bawah kaki penyaliban Yesus. Ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, ketika Yesus disengsarakan, para murid kabur kemana-mana, kagak jelas. Tinggal beberapa orang yang setia kepada Yesus. Salah satu yang setia pada Yesus sampai di kaki salib adalah Maria Magdalena. Lalu tokoh kedua yang saya maksud adalah Veronika. Veronika ini sangat fenomenal dan sangat menarik perhatian banyak orang. Sungguh sangat menarik banyak orang. Kenapa? Di tengah hiruk pikuk orang demikian menyerang dan sangat membenci Yesus, bahkan kalau perlu secepat mungkin membunuh Yesus, Veronika tampil ke depan. Dia mengusap wajah Yesus. Tidak beda jauh dengan keistimewaan Maria Magdalena. Maria Magdalena yang begitu setia, yang begitu sepenuh hati mengikuti Yesus sampai kaki salib. Veronika tampil demikian mencengangkan banyak orang. Dia merangsek di tengah-tengah keramaian dan mengusap wajah Yesus. Lalu tokoh ketiga dari kitab suci yang saya sampaikan adalah Nikodemus. Tahu Bapak Ibu siapa Nikodemus? Siapakah Nikodemus itu? Nikodemus ini juga adalah seorang yang istimewa di mata Yesus, dan Nikodemus memandang bahwa Yesus sangat penting di mata dia. Nikodemus adalah seorang yang sudah sepuh lansia. Dia bukan orang sembarangan. Dia ahli Taurat, dia ahli agama, dia ahli kitab suci. Namun ada kegelisahan sehingga dia malam-malam mengetuk pintu Yesus dan bertanya, "Guru, Rabi, apa yang harus kulakukan agar aku masuk surga? Agar aku melihat kerajaan Allah?" Yesus bilang, "Engkau harus lahir kembali. Engkau harus baptis." Dan karena perjumpaan itu, Nikodemus setia akrab dengan Yesus. Kalau Maria Magdalena sampai ke kaki salib Yesus, kalau Veronika merangsek ke depan dan mengusap wajah Yesus, Nikodemus ini adalah satu dari sedikit orang yang merawat jenazah Yesus. Yang merawat jenazah Yesus dan memakamkan jenazah Yesus. Itu 3 orang sudah saya sebutkan. 3 tokoh penting dalam kitab suci Perjanjian Baru, yaitu Maria Magdalena, Veronika, dan Nikodemus. Dan satu lagi yang saya maksud adalah Lewi. Lewi atau Matius
yang tadi kita dengar dari kutipan Injil hari ini. Lewi atau Matius adalah salah satu pejabat penting di zaman Yesus hidup. Dia adalah pegawai pajak, pegawai cukai yang punya pangkat tinggi, gajinya tinggi, pendapatannya tinggi, dan dia punya nama. Tapi ada satu yang diderita oleh Lewi atau Matius. Dia sangat dibenci, sangat tidak disukai oleh orang Yahudi. Dia dikucilkan dan tidak disapa. Dan tidak hanya itu, dia tidak boleh mengadakan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Dia tidak boleh, sebutkanlah, menjadi petugas peribadatan. Dia tidak boleh tampil ke hadapan masyarakat yang notabene adalah sebenarnya tidak suka dijajah oleh Romawi. Dan Matius adalah anak-anak dari penjajah Romawi. Saudara terkasih, ada kejutan besar. Matius yang terbuang ini disapa Yesus dengan kata singkat, "Ikutlah aku." Nah, dari ungkapan itu terjadilah sesuatu yang baru. Matius yang baru, Matius yang dulunya tidak punya posisi apa-apa, dia punya tempat di hati Yesus. Maka dia pun berangkat dan ikut Yesus. Inilah 4 orang istimewa, 4 orang yang mempunyai cara pandang istimewa pada Yesus. Sedikit saya mengulang, mengapa Magdalena demikian ikut Yesus, demikian setia sampai di bawah kaki salib? Mengapa? Magdalena berbuat demikian karena dia sudah berutang hidup pada Yesus. Karena Yesus, aku tetap hidup. Mengapa dia tetap hidup? Karena dia dikenal sebagai seorang wanita yang kerasukan 7 roh jahat. Dia disebutkan orang yang benar. Dan tuduhan yang paling mengerikan adalah ketika disebut dia wanita pezina, yang dia harus dihukum rajam atau dilempari batu. Tetapi ketika Yesus datang ke hadapannya, dia bebas dari hukuman itu. Dan Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau, dan jangan berbuat dosa lagi." Dan dari situ Maria Magdalena terpikat, terpesona pada Yesus, menjadi pengikut setia. Lalu Veronika, siapa Veronika? Kok dia berani-beraninya merangsek keramaian umum dan mengusap wajah Yesus? Siapa? Teman-temanku, siapa sih Veronika itu? Veronika tidak banyak dikisahkan, tapi saya pernah membaca sebuah buku kisah tentang Veronika. Dikatakan bahwa Veronika mungkin adalah seorang perempuan yang menderita pendarahan belasan tahun. Dia berobat kemana-mana, nggak sembuh. Ketika mendengar bahwa Yesus hadir, dia bilang, asal saja ku jamah, asal saja ku jamah ujung jumbai atau ujung jubahnya, aku sembuh. Dan ternyata perempuan ini sembuh. Dan orang menduga Veronika adalah rupanya orang ini. Karena dia disembuhkan dari pendarahan itu, dia merasa, aku berutang kehidupan pada Yesus. Aku akan mencari dia kemanapun dia ada. Lalu Nikodemus sebagai seorang pemuka masyarakat yang terkenal, nyaris stres dan patah arang. Bagaimana ya, aku ini sudah punya segala-galanya, tapi tentang surga aku masih bingung. Tapi oleh pencerahan Yesus, dia menjadi jelas, dia harus baptis. Dan baptisan yang ditujukan Yesus itulah yang membuat Nikodemus menemukan hidup. Dan karena merasa berhutang pada Yesus, dia berkomitmen, aku bela Yesus mati-matian. Sampai dia yang merawat jenazah Yesus. Lalu juga Matius ini,
Lewi atau Matius ini adalah orang yang sudah tidak dihargai, ngomongin, digosipin kemana-mana. Dia sebagai orang kaya yang mengundang Yesus bersama pegawai pajak lain dan orang lain, ngomongin, hei, ini pendosa ngumpulin orang-orang berdosa, makan bersama. Tapi Yesus mengatakan, bukan orang sehat memerlukan tabib, bukan orang yang baik-baik memerlukan keselamatan, tapi orang dosa harus diselamatkan. Nah, inilah saya bercerita tentang 4 tokoh dalam kitab suci. Sekarang saya bertanya kepada para bapak, ibu, saudara-saudariku. Dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Dalam hidup ini, rahmat apa yang sudah engkau terima dari Tuhan? Pasti ada, pasti ada. Kalau enggak ada, Anda terlalu sombong. Kalau ada, saya tanya, rahmat apa yang telah engkau terima dari Tuhan? Kesehatan, kesembuhan, pasangan yang sangat mencintai saya, orang tua yang baik, kesuksesan, dan seterusnya. Saya tanya, rahmat istimewa apa yang pernah Anda terima dari Tuhan? Jujurlah pada Tuhan, jujurlah pada dirimu sendiri. Kalau kita mengatakan, ya Romo, saya sudah mendapat rahmat yang luar biasa dari Tuhan, hingga sore ini saya hadir pada misa ini. Nah, kalau kita memang sudah mengakui dan menyadari betapa Allah begitu baik, betapa Yesus begitu baik, syukur dan silih apa yang bisa kita berikan kepada Dia? Apakah kita lupa? Lupa tidak bersyukur, lupa tidak bersilih, tidak bagaimana aku bisa membalas sebaik-baiknya untuk Dia yang menyelamatkan aku. Tirulah Maria Magdalena, tirulah Veronica, tirulah Nikodemus, tirulah Matius. Karena ada sekian banyak teladan dari orang-orang suci ini, jangan-jangan selama ini kita merasa hidup ini oleh aku juga, bukan oleh yang lain-lain. Hanya aku yang punya hidup ini dan oleh aku. Tuhan, mungkin tidak dirasa bahwa Tuhan memberimu begitu banyak. Jadi di Jumat pertama ini, dengan semangat meniru hati kudus Yesus, mari kita bersyukur, mari kita membuka diri seluas-luasnya untuk memberi silih kepada Allah, karena Dia sudah begitu baik pada kita. Amin. Tuhan memberkati.